Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Gimana kabarnya saudara-saudaraku dimanapun saat ini Anda berada? Semoga kita semua mendapat lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini Madia akan menganalisa akun dari orang-orang kafir ya. Banyak sekali nih akun-akun dari para murtad dan orang-orang kafir. Nanti kita bahas apa-apa saja yang menyebabkan mereka itu menjadi murtad atau keluar dalam Islam. Ya, ini contohnya seperti ini. Seperti pendeta Saifuddin dan Abraham Effendi Usman ini salah satu murtad yang katanya mengetahui ilmu agama, tapi kalau saya nilai sangat jauh sekali dalam posisi dia seperti itu gitu loh. Nah, ini ada 3 kelompok saya kelompokkan di sini sebab-sebab orang itu keluar dalam Islam yang terbanyak, yang terkuat. Nah, mari kita nanti bahas satu-satu. Pasti di antara mereka yang banyak murtad ini, salah satunya mereka akan tersandung atau terjegal dari 3 poin yang saya sampaikan di sini gitu loh. Oke, mari kita simak aja apa yang ingin mereka coba sampaikan. Nah, di sini saudaraku ya, mereka ini kelihatannya berduet ria ya. Antara para murtadin ini kelihatannya dia berduet ria untuk mencoba untuk ya menghibur hatinya. Sebenarnya mereka hatinya itu tahu kebenaran. Akan tetapi karena dorongan nafsu dunia yang sangat kuat, dia tidak bisa keluar dari hati nurani yang mengetahui kebenaran tersebut. Mengapa saya katakan tersebut dia mengetahui? Karena sebenarnya dia itu mengakui kebenaran yang hakiki, yang sesungguhnya terhadap ketuhanan yang Maha Esa itu gitu loh. Mari kita simak dulu apa yang ingin mereka sampaikan ini. Oke, go. Kita akan menjawab bagaimana tuduhan para agama seberang atau orang-orang kedar yang selalu mengatakan bahwa orang yang murtad itu adalah orang yang tidak berpendidikan, orang yang tidak berpengetahuan, orang yang tidak memahami, mengerti Al-Quran dan hadis. Saya Bapak Ibu orang. Oke, di sini Madia langsung jawab dulu mengenai ini. Saya pastikan orang yang murtad dari Islam, orang yang keluar dari Islam itu tidak memahami Al-Quran, tidak memahami ilmu tauhid dalam Islam. Nanti berikutnya saya bahaskan apa-apa saja yang dia tidak pahami, yang dia tidak mengerti dalam ajaran Islam. Padahal sudah sangat jelas dalam Al-Quran, teks terjemahan sudah sangat jelas. Terus tafsir Al-Quran sudah sangat jelas, mengatakan bahwa Allah itu tidak bisa diserupakan dalam bentuk apapun. Allah itu tidak bisa diserupakan dalam bentuk apapun juga di dunia dan dimanapun juga. Walaupun bukan di dunia, di alam lain pun dia tidak bisa diserupakan. Nah, maka di situ sudah terbentur dalam surah Al-Ikhlas. Apabila dia memahami ilmu tauhid, mengenal sifat-sifat Tuhan itu gitu loh, maka dia bakal terbentur di situ. Bagaimana dia mau tahu itu? Karena dia terbentur dalam posisi Allah tidak bisa disetarakan, tidak bisa diserupakan dalam bentuk apapun. Nah, kemudian di dalam Al-Quran juga Allah dengan tegas mengatakan dilarang oleh Allah kita menyekutukan, menjadi orang musyrik. Itu puluhan ayat di dalam Al-Quran yang melaknat, yang mengutuk orang yang musyrik, yang menyekutukan Tuhan. Menyekutukan ini banyak sekali cabangnya. Akan tetapi saya ambil khusus kepada para murtad ini. Menyekutukan Tuhan itu adalah menganggap Tuhan itu ada sekutu-sekutunya. Nah, itu menjelaskan sesuatu yang sangat dikutuk oleh Allah.
Sekutu-sekutu ini bagaimana? Sekutu-sekutu adalah menganggap Tuhan itu berkepribadian. Berkepribadian entah satu, entah dua, entah tiga, empat, lima, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itulah suatu bentuk salah satunya yang disebut dengan musyrik, menyekutukan Tuhan. Jadi orang kedua orang ini saya katakan bodoh ilmu tauhid, bodoh memahami Al-Quran. Nah, kalau dia berkata pintar memahami Al-Quran dan hadis, tidak mungkin dia menjadi orang bodoh. Ya, tidak mungkin dia menjadi orang bodoh apabila dia memahami ayat Al-Quran dan isi kandungan Al-Quran tersebut serta mengamalkannya dalam ajaran Islam itu sendiri. Kita simak kembali. Aceh, putra Aceh, tanah Rencong, tanah Aulia, dan saya santri pernah mondok di pesantren. Apakah saya juga bisa dikatakan orang yang minim pengetahuan terhadap agama atau bukan? Di samping saya langsung jawab kepada argumen Effendi Usman. Bagaimana Anda saya katakan pasti bodoh? Karena di dalam video-video Anda sebelumnya, di mana Anda memahami Al-Quran, itu dengan mengatakan babi, binatang babi yang jelas-jelas di Al-Quran itu haram, Anda katakan itu boleh dan halal apabila disembelih dengan menyebut nama Allah. Itu suatu postingan, suatu argumen Anda, Pak Abraham Effendi Usman, yang sangat menyesatkan. Karena di dalam ayat Al-Quran yang berbicara tentang babi itu ada 4 subjek, yaitu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang tidak disembelih menyebut nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 4, tetapi Anda membuang makna yang terakhir itu dengan menyebut dengan disembelih dengan nama Tuhan, itu Anda buang, Anda jadikan pengertian, sehingga babi Anda simpulkan seperti itu dalam video-video Anda sebelumnya. Itu juga sudah saya jawab di akun saya. Yang kedua, di mana pada saat Anda bodoh sekali pada saat Anda mengatakan Nabi Muhammad SAW pada saat menerima wahyu yang pertama di Gua Hira, itu Anda katakan dia dicekik oleh malaikat. Itu suatu kebodohan. Bagaimana Anda saya katakan hebat dalam pesantren, Anda mengatakan dicekik. Saya tantang Anda, itu videonya juga saya sudah buat. Argumen Anda yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu dicekik pada saat menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada malaikat. Itu di mana Anda mengatakan mencekik, itu dasarnya dari mana? Kalau Anda benar-benar dari pesantren, tidak mungkin Anda berbicara seperti itu, Effendi Usman, ya. Ini PR buat Anda, karena ini suatu pelecehan terhadap Islam. Karena Anda mengatakan Nabi Muhammad dicekik malaikat, itu dalam video saya sebelumnya sudah saya kontrol dan sudah saya jawab juga itu. Nah, itu di mana jalannya? Anda bisa mengatakan dicekik itu di mana? Padahal Nabi Muhammad pada saat itu dia ditarik dan dipeluk oleh malaikat. Tidak ada dalil dan dasarnya dicekik. Oleh itu ini PR buat Anda, Abraham Effendi Usman. Anda di video sebelumnya juga berkata seperti itu. Oke, kita lanjut dulu ya. Abi Saifuddin Ibrahim, beliau adalah guru besar Pondok Pesantren Az-Zaitun. Kita minta Abi untuk menjelaskan atau memberikan sedikit paparan tentang bagaimana perjalanan beliau dari Islam menuju kepada Yesus Kristus. Apakah setelah Bapak Ibu mendengar kesaksian atau sedikit paparan dari Abi, Bapak Ibu beranikah mengatakan bahwa kami murtad ini karena minim pengetahuan tentang Islam? Silakan Abi. Saya pastikan dua-duanya minim pengetahuan tentang Islam, bahkan salah tentang Islam. Mengapa saya katakan salah? 2-3 video dari Abraham Effendi Usman pada saat dia menghalalkan babi, dengan jelas di ayat Al-Quran itu mengharamkan. Dia mengatakan menghalalkan. Pada saat Isra, pada saat Nabi Muhammad di Gua Hira, dia katakan mencekik. Tidak ada dasar
di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis bahwa dia dicekik oleh malaikat. Ini suatu kesesatan yang nyata yang disampaikan oleh Effendi Usman pada video-video yang sebelumnya sudah saya jawab juga. Itu makanya saya katakan Anda bodoh, tidak berpengetahuan agama Islam. Yang ketiga, pada saat Anda mengatakan semua orang Islam, seluruh manusia itu memasuki neraka, makna wariduha Anda katakan memasuki. Itu adalah suatu kebodohan kembali yang Anda sampaikan, Usman ya. Anda mengatakan bahwa makna wariduha itu Anda katakan memasuki. Itu suatu penyesatan. Yang benar adalah mendatangi, menghamparkan atau membentangkan. Nah, ini juga kalau Anda mengatakan Anda itu pintar di agama Islam, berarti itu terbalik, suatu kebohongan yang nyata, suatu kebohongan dan penyesatan. Anda harus klarifikasi ini sebelum nanti kami buat suatu video yang betul-betul membuat Anda ini harus mengakui itu dan harus mengklarifikasi itu semua. Ada 3 yang harus Anda klarifikasi di video Anda, Abraham Effendi Usman ya. Yang pertama, Anda menjelaskan makna Nabi Muhammad pada saat di Gua Hira. Anda katakan dia dicekik malaikat. Itu Anda harus klarifikasi terhadap umat Islam. Itu video-video Anda sebelumnya itu belum Anda klarifikasi. Yang kedua, Anda menjelaskan tentang babi yang menafsirkan ayat Al-Quran tersebut menghilangkan makna hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Tuhan selain Allah. Itu Anda buat pengertian sehingga makna yang tertinggal di dalamnya bangkai, darah, dan babi. Kemudian Anda sambung dengan kata adalah hewan yang apabila disembelih tidak menyebut nama Allah. Itu Anda buang sehingga Anda buat menjadikan pengertian itu sehingga ujung-ujungnya Anda menyimpulkan babi itu halal. Ini suatu kebodohan, penyimpangan juga dalam video Anda. Yang ketiga, makna wariduha. Di dalam video Anda yang ketiga itu juga menjelaskan makna yang menyesatkan juga, Anda katakan memasuki neraka. Makna wariduha itu yang dimana judulnya tersebut tentang penghakiman akhir zaman yang dimana semua manusia berkumpul mendatangi suatu tempat, dibentangkan pada saat itu neraka, surga, dan jembatan Sirat. Nah, di situ Anda menjelaskan makna wariduha itu memasuki neraka. Itu sangat fatal, itu sangat salah. Anda harus klarifikasi 3 itu masalah. Nah, kemudian kami ingin Anda harus memahami, kalau Anda mau mengutip ayat-ayat Al-Quran, Al-Hadis, kami tidak melarang, akan tetapi dengan sebenarnya. Karena di dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu sudah ada tafsirnya yang sudah terbukukan. Tinggal Anda ikutin aja itu tafsir sesuai Al-Quran, tidak ada masalah. Karena Anda sudah mendatangi Al-Quran dan Al-Hadis tapi menyesatkan umat Islam itu sendiri, maka sudah kewajiban kami untuk menjawab itu semua. Oke, kita lanjut dulu ya. Kalau orang belajar Al-Quran pasti akan mengenal Alkitab. Karena Alkitab bilang, Al-Quran itu sendiri bilang, wa in kunta fi syakki mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una al-kitab. Hai Muhammad, kalau kamu ragu tentang apa yang diturunkan kepada engkau, yaitu Al-Quran, tanyakan kepada ahli kitab. Lalu saya melakukan riset tentang Alkitab. Oke, langsung Madia jawab dulu biar tidak melebar kemana-mana pernyataan pendeta Saifuddin Ibrahim si murtad ini ya. Makna yang dia sampaikan terhadap Al-Quran itu, dia menyimpangkan tafsir Al-Quran itu. Padahal makna yang sebenarnya di situ Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada Nabi Muhammad tentang sifat orang-orang kafir, yaitu orang Yahudi dan ahli kitab, di mana mereka selalu berkata seperti itu. Perkataan mereka yang menjelaskan bahwa apabila ragu tentang suatu kebenaran, tanyakan kepada ahli kitab dan para Yahudi tersebut. Itu gambaran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad, begini loh sifat orang-orang ahli kitab dan orang-orang kafir. Bukan berarti Nabi Muhammad disuruh bertanya kepada ahli kitab. Itu suatu penyesatan, yang sangat jelas kepada tafsir Al-Quran itu sendiri. Ini saya jelaskan kepada
semua agar ini orang dua ini mengerti dan memahami bahwa Anda tidak akan bakal bisa menyimpangkan dan menyesatkan Al-Quran dan Al-Hadis, karena semua sudah jelas gitu loh. Anda tinggal buka itu tafsirnya, tinggal buka maksudnya ayat tersebut, sudah jelas. Yang Anda sampaikan itu sangat fatal, sangat salah. Jadi itu apa maksudnya tujuan ayat itu? Tujuan ayat itu Nabi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi Muhammad melalui Al-Qur'an bahwa begini loh sifat orang-orang ahli kitab, begini loh sifat orang-orang Yahudi. Dia selalu berkata, kalau masih ragu, kalau masih bla 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 terhadap tentang sesuatu dalam ajaran mereka, silakan bertanya kepada ahli kitab dan Yahudi. Itu loh maksudnya. Bukan berarti orang Nabi Muhammad disuruh bertanya kepada orang Yahudi dan Nasrani. Itu penyesatan, penyimpangan tafsir yang dilakukan oleh pendeta Saifuddin Ibrahim. Kita lanjut dulu. Penyesuaian antara Al-Quran dan Alkitab. Adakah ajaran itu sama? Dan ketika saya sampai kepada riset yang mendalam tentang Alkitab, mestinya orang-orang yang sudah mendalami Al-Quran pasti akan lari kepada Alkitab. Karena Alkitab itu sebuah ajaran yang luar biasa, pengajaran yang luar biasa, bagaimana menyembah dalam roh dan kebenaran, bukan menyembah dalam emosi, dalam kebencian, atau boleh membunuh manusia lain. Apabila Anda pintar, apabila katanya Anda belajar agama Islam, belajar Islam, mengapa Anda tidak belajar ilmu tauhid, mengenal Allah? Mengapa Anda katakan Allah Subhanahu wa taala itu roh, padahal Allah Subhanahu wa taala itu zat, bukan zat yang huruf kecil ya, zat. Zat itu sesuatu yang tidak bisa dilukiskan, tidak bisa digambarkan. Identitas Allah Subhanahu wa taala kemahasempurnaannya dalam dia menjelaskan, dalam dia menuangkannya, menjelaskan identitasnya terhadap, yaitu kepada atau dalam Al-Quran itu sendiri gitu loh. Jadi Anda harus paham. Nah, di sini kan jelas pendeta Saifuddin tidak mengerti Al-Quran, tidak memahami ayat-ayat Al-Quran. Buktinya dia bisa murtad, berarti dia memungkiri ilmu tauhid, di mana dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 itu sudah sangat jelas bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diserupakan, disetarakan dalam bentuk apapun. Bahkan Tuhan tidak bisa dilihat. Ini sama dengan Tuhannya bangsa Yahudi. Ketika Nabi Musa mau melihat Tuhan, tidak bisa. Makanya di dalam Bible mereka juga dikatakan bahwa Tuhan bangsa Yahudi itu tidak bisa dilihat, tidak bisa diserupakan dalam bentuk apapun. Dan ini sama dengan Tuhannya orang Islam. Nah, disinilah letak blundernya pendeta Saifuddin dan Effendi Usman ini, yang konco-koncoan ini. Dia pasti terbentur dalam 3 ini. Yang pertama, dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala yang termuat dalam ilmu tauhid. Kalau dia mengenal, dia tidak mungkin murtad. Yang kedua, tidak memahami Al-Quran dan Al-Hadis, bahkan mengingkarinya. Banyak Al-Quran yang mengatakan jangan musyrik, jangan menyekutukan Tuhan. Ternyata dengan dia menyembah Tuhan yang dengan berserikat, bersekutu, baik itu sekutunya itu berbentuk kepribadian, 1 dalam 3, 1 dalam 4, 1 dalam 5, bla 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 sampai berapapun, itu namanya menyekutukan Tuhan. Dan itu terbentur dalam Al-Quranul Karim. Nanti ayatnya saya tampilkan di video ini, ayat-ayat tentang kemunafikan, tentang kemusyrikan, tentang menyekutukan Tuhan itu gitu loh. Yang ketiga, itu biasanya orang murtad itu biasanya urusan dunia. Tidak lepas biasanya miskin harta, atau pingin harta banyak, atau ingin kedudukan, atau karena pasangannya, gitu loh. Itu biasanya tidak lepas kalau dia murtad itu dari hal-hal seperti ini gitu loh. Kalau dia masih mempertahankan keimanannya, yaitu mengenal ilmu tauhid, tidak mungkin bakal manusia umat Islam itu bisa keluar dalam Islam. Kita lanjut dulu. Keyakinan. Inilah yang menjadi landasan saya mengenal firman Tuhan, yaitu Alkitab.
Kemudian juga selalu dikatakan hal-hal yang minor tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen. Dan ternyata setelah saya mendalami bagaimana Alkitab, bagaimana firman Tuhan telah mempengaruhi pribadi-pribadi dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi, bahwa Alkitab ini adalah ajaran yang membuat manusia mampu hidup toleransi dan damai. Jadi sebenarnya surga itu adalah damai itu sendiri. Yesus bilang, apa yang orang mau lakukan kepada kamu, lakukanlah itu kepada orang lain. Bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa harujuhum min haitsu arujuk. Oke. Saya langsung jawab Pendeta Saifuddin agar tidak melebar kemana-mana. Dia menjelaskan bahwa umat Islam disuruh membunuh orang-orang kafir. Itu argumen dia yang termuat di Al-Quran. Nah, saya sampaikan langsung. Pendeta Saifuddin mengutip ayat tentang bunuh-membunuh itu termuat dalam aturan peperangan, dalam berperang. Artinya di Al-Quran itu dijelaskan, apabila ada musuh orang-orang kafir yang menyerang ajaran Islam, yang mengganggu umat Islam, maka sudah sewajarnya mereka dibunuh, diperangin. Itu sangat wajar sekali. Sangat wajar sekali apabila ada orang-orang yang ingin mengganggu Islam, menyerang Islam, dibunuh, ya itu sangat wajar. Akan tetapi apabila dalam situasi kondisi yang normal, bahkan orang-orang kafir jindik yang hidup berdampingan dengan umat Islam seperti di Indonesia ini, tidak boleh, haram hukumnya untuk dibunuh. Nah, penyesatan yang dilakukan oleh Pendeta Saifuddin, dia mengatakan semua orang kafir harus dibunuh, itu penyesatan. Dan ini tertolak dalam logika pikiran aja, tertolak. Kalau benar Al-Quran menyuruh membunuh orang-orang kafir, mungkin tidak sampai sekarang ini orang-orang kafir ada di Indonesia, Pendeta Saifuddin. Pasti dibunuh. Jadi Anda secara logika sudah tertolak. Saya sampaikan, Anda secara logika tertolak, karena orang-orang Islam diharamkan membunuh orang-orang kafir yang hidup berdampingan dengan Islam yang tidak mengganggu umat Islam. Itu diharamkan, bahkan dilindungi oleh Nabi Muhammad SAW. Ini terbukti pada saat Nabi Muhammad hidup berdampingan dengan bangsa Yahudi, bangsa Kristen, orang-orang Kristen di Madinah. Dibuat perjanjian saling mendukung, perjanjian Hudaybiyah namanya. Nah, ini tertolak langsung kepada Pendeta Saifuddin yang mencoba untuk menggiring opini bahwa umat Islam itu jelek, katanya suka membunuh, ini tertolak. Kalau ini benar, tidak mungkin Anda tidak bakal hidup, Pendeta Saifuddin. Tidak bakal hidup kalau umat Islam mengikuti Al-Quran yang seperti Anda tuduhkan seperti itu, disuruh membunuh orang-orang kafir. Ini bukti fakta nyata. Kita sekarang berbicara fakta dan data aja lah yang nyata. Bahwa umat Islam adakah membunuhin orang-orang kafir di Indonesia secara aklamasi, secara manual global, secara umum? Tidak ada. Jadi ini menyatakan menolak segala argumen yang menyesatkan dari Pendeta Saifuddin yang tidak beralasan. Ini hanya argumen kosong dari pendeta yang bernama Saifuddin Ibrahim ini. Oke, kita lanjut. Tetapi apa kata Yesus Kristus? Kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Dua paradigma yang saling berbeda ini, saya tetap memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena pengajaran yang ajaib dan nasihat yang luar biasa. Oke. Baik Bapak Ibu kasih Tuhan, saya evangelis. Oke. Tadi mencoba dia membandingkan ajaran Islam dan ajaran dia. Padahal dia tidak memahami Al-Quran. Berarti dia bodoh dong Al-Quran, ya kan? Dalam Al-Quran tidak ada disuruh membunuh orang-orang dalam posisi normal. Orang kafir itu tidak boleh dibunuh kalau dalam posisi normal, tidak ada perperangan, tidak selalu dalam kehidupan rukun, aman damai, tidak dibunuh. Buktinya apa? Buktinya orang-orang kafir di Indonesia secara umum ada enggak dibunuhin oleh orang umat Islam? Nah, ini menolak argumen Pendeta Saifuddin langsung agar dia tidak bisa menggiring opini negatif terhadap Islam itu gitu loh. Agar waras otaknya. Kita lanjut dulu argumen dari Effendi Usman ini. Effendi Usman,
Beliau adalah seorang pendeta Abi Saifuddin Ibrahim. Silakan kalau ada yang ingin bertanya atau menanggapi setelah Bapak Ibu mendengarkan paparan dari Abi Saifuddin. Masih beranikah antum yang minus pengetahuan terhadap Alkitab masih mengatakan atau masih memfitnah kami yang percaya kepada Yesus bahwa kami tidak mengerti apa-apa tentang agama Islam, Al-Quran dan hadis, sejarah segala macam? Justru semakin Anda memahami dan mengerti makna yang terkandung dalam Al-Quran, justru Anda akan semakin dekat dengan kemurtadan. Anda akan percaya kepada Yesus. Lucu manusia ini. Kita langsung lihat data aja sudah. Kita fakta di dalam Alkitab Suci Al-Quran. Apakah Anda akan memahami apa yang disampaikan terhadap ayat Al-Quran yang akan saya tampilkan di sini ya? Biar otak Anda jadi waras ini. Saya lihatkan dulu nih. Oke, go. Oke, di sini saya bacakan dulu intisari ilmu tauhid agar kedua orang murtad ini mengetahui. Sebenarnya saya target bukan untuk kedua orang ini, biar aja neraka memasukin dia, itu urusan dia sudah. Yang penting saudara-saudara kami seiman dan Islam di seluruh dunia maupun di Indonesia khususnya memahami bahwa akibat orang murtad ini karena dia tidak belajar ilmu tauhid, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di Arab Saudi sana banyak juga orang-orang kafir yang bisa membaca Al-Quran, mengerti dia tentang bahasa-bahasa Al-Quran, bahasa Arab itu mengerti. Mengapa dia tetap menjadi kafir? Karena dia kesombongan dirinya tidak mengakui kenabian Muhammad SAW dan juga hatinya tertutup untuk menerima tauhid dalam Islam, yaitu kesempurnaan sifat-sifat Tuhan yang terangkum dalam ilmu tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di situ makna yang terdalam dalam ilmu tauhid diintisari dalam ayat surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 itu, Tuhan itu esa. Esa dalam segala-galanya, terutama esensi identitasnya itu esa semua. Kesalahan fatal si murtad ini, dia mencoba untuk esanya di sini diputar-putar, kemudian dibuatlah suatu gambaran pecahan-pecahan dari esa ini. Digambarkannya dengan berkepribadian, dengan beranak, dan macam-macam Allah, sifat Allah Subhanahu yang esa ini diputar baliknya sehingga menjadikan dia kemusyrikan, menyekutukan Tuhan namanya. Mensyirikan Tuhan itu sudah tertolak dalam ilmu tauhid dalam ayat Al-Quran itu sendiri. Kemudian hal yang penting dalam surah Al-Ikhlas tersebut yang terakhir, yaitu Tuhan itu tidak bisa disetarakan dalam apapun juga. Kalau Tuhan itu berbentuk kepribadian esa tapi berkepribadian dengan aneh-aneh, ada 1, 2, 3, 4, 5 berkepribadian, maka itu otomatis menunjukkan ketidaksempurnaan Tuhan. Bertentangan dengan surah Al-Ikhlas ayat 4 itu, Tuhan tidak bisa disetarakan dalam apapun juga. Kalau Tuhan itu berkepribadian, berarti Tuhan kan memerlukan yang lain nih. Ada kepribadian Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus dan sebagainya. Itu berarti Tuhan memerlukan kepribadian. Berarti dia menunjukkan kelemahan Tuhan. Sedangkan Tuhan itu tidak memerlukan itu. Karena sudah ditegaskan di dalam surah Al-Ikhlas itu, Tuhan tidak bisa disetarakan dalam bentuk apapun. Dan ini juga terbentur dalam posisi Tuhan tidak bisa dilihat, tidak bisa diserupakan, tidak bisa dilihat, tidak bisa disetarakan. Kalau Tuhan itu berbentuk manusia, otomatis bisa dilihat. Walaupun itu hanya kepribadiannya, tetap itu identitas Tuhan. Suatu kepribadian itu menunjukkan
identitas Tuhan yang memerlukan suatu pembahasan, berarti menunjukkan kelemahan Tuhan itu sendiri. Berarti si murtad ini bodoh memahami Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-5, ayat 1-4. Dia bodoh sekali, ya. Padahal di dalam kitab dia, di dalam kitab Taurat, Tuhan sudah jelas tidak bisa dilihat. Makanya orang-orang Yahudi sampai saat ini tidak mau menerima ajaran umat terjemahan ini. Kalau dia paham sama ajarannya, tentunya umat Yahudi yang pertama kali, yang paling banyak menerima ajaran si murtad ini, yang ajaran si murtad yang berdua ini gitu loh. Tentunya orang Yahudi. Buktinya apa? Buktinya orang Yahudi sampai sekarang tidak menerima ajaran mereka ini, si murtad berdua murtad ini. Kita lanjut dulu. Oke, saya tampilkan dalil. Bisa nggak Anda membantah ini? Bisa nggak Anda membantah ini ya? Kira-kira Anda bisa membantah ada ini? Kira-kira. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain daripada syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Al-Quran surah An-Nisa ayat 48. Nah, oke. Di sini Anda sudah bisa lihat ya, surah An-Nisa ayat 48. Berarti apabila Anda membaca Al-Quran dengan benar, memahami ayat Al-Quran dengan benar, maka Anda bakal terbentur kalau Anda mencoba untuk murtad dalam Islam itu gitu. Mencari sesuatu yang lain terhadap Al-Quran, terhadap Allah, maka akan terbentur dengan Anda termasuk orang yang syirik, menyekutukan Tuhan. Menyekutukan ini, Tuhan itu kan Anda katakan esa, tetapi Tuhan itu berkepribadian gitu loh. Berkepribadian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, itu dan seterusnya, itu suatu menyekutukan Tuhan. Maka Anda akan terbantah dengan surat An-Nisa ayat 48 ini. Bagaimana Anda mengerti katanya tentang Al-Quran? Bagaimana katanya Anda pintar Al-Quran, hebat Al-Quran, ternyata bodoh, bertentangan dengan ayat Al-Quran sendiri. Kita lanjut dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sungguh Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Surah An-Nisa ayat 116. Oke, bagaimana Pendeta Saifuddin dan Effendi Usman, Anda bisa bantah ini Al-Quran ayat 116 An-Nisa ini? Sudah jelas yang ditentang dari Al-Quran ini bukan hanya Trinitas, tetapi Anda menyekutukan Tuhan, membuat Tuhan itu berkepribadian
macam-macam itu salah satu sebab juga menyekutukan musyrik kepada Allah. Ini sudah Anda tidak bakal bisa bantah lagi, karena yang dikutuk, yang dilaknat oleh Allah di dalamnya itu mempersekutukannya, menjadi orang musyrik. Tuhan tuh tidak akan bisa mengampuni lagi dosa-dosa orang yang seperti Anda ini, Pak Saifuddin dan Effendi Usman. Itu dosa besar, sangat berat. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang apabila Anda bisa ingin kembali kepada Islam, itu hanya Allah Subhanahu wa taala aja langsung yang memutuskan itu. Saking berat dan dosanya, dahsyatnya dosa itu gitu loh. Mungkin Anda hanya bisa bernaung di bawah kehilapan aja mungkin. Kalau memang Tuhan mau mengampuni dosa Anda. Bernaung di bawah kehilapan, atau Anda dalam keadaan tidak sadarkan diri sampai menyatakan bisa murtad dalam ajaran Islam itu sendiri. Apa Anda bisa bantah surah An-Nisa ayat 116 ini? Ini sudah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, sedangkan Anda katanya pintar Al-Quran, pintar memahami Al-Quran. 2 ayat sudah terbentur Anda, terbantahkan. Belum lagi tadi saya bacakan surah Al-Ikhlas 1-4. Saya lanjut lagi nih ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah, benarlah apa yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Quran Al-Imran ayat 95. Oke, bagaimana Pendeta Saifuddin dan Effendi Usman? Kembali Al-Quran dalam surah Al-Imran itu juga menegaskan kembali bahwa jangan Anda termasuk orang yang musyrik. Ikutilah ajaran Nabi Abraham. Ini sudah dijelaskan oleh dalam Al-Quran tersebut ya. Ikutilah ajaran Abraham agar Anda tidak salah, karena Abraham itu agama yang hanif. Jadi dari jalur atas Nabi Abraham turun ke Musa, turun ke Isa atau Yesus, ke Nabi Muhammad, itu satu jalur. Semua mengesahkan Tuhan, tidak menyekutukannya. Tiba-tiba datang ajaran setelah Yesus atau Isa mati dengan ajarannya yang baru. Tiba-tiba dia membatalkan ajaran Taurat. Tiba-tiba menyekutukan Tuhan. Tuhan dijadikan berkepribadian. Ini yang ditentang oleh Al-Quran. Bagaimana Anda katakan Anda pintar Al-Quran, Pendeta Saifuddin? Pintar Al-Quran, Effendi Usman. Saya katakan Anda bodoh memahami Al-Quran, makanya Anda sampai jadi murtad. Kita lanjut dulu ayatnya. Ini bantah kalau Anda bisa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari jil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat saimanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalam fakhura. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang tua ibu bapa, karib, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh.
dan teman sejawat, Ibnu Sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran Surah An-Nisa ayat 36. Bismillah. Oke, bagaimana Pendeta Saifuddin dan siapa namanya ini, Effendi Usman, apa Anda bisa membantah? Apa Anda bisa membantah ini semua? Bagaimana? Apa Anda bisa bantah ayat Al-Quran tersebut yang sudah sangat jelas-jelas mengutuk orang-orang yang menjadi musyrik, yang menyekutukan Tuhan? Musyrik ini banyak tingkatannya, bukan hanya dalam jalur kepercayaan terhadap Tuhan itu sendiri dengan berbagai macam kepribadian, tetapi musyrik dalam perbuatan dalam Islam sendiri pun itu ada. Akan tetapi saya di sini menitik beratkan kepada perbuatan si murtad-murtad ini gitu loh. Itu sudah dijelaskan di Al-Quran bahwa orang musyrik yang menyekutukan Tuhan. Menyekutukan di sini maksudnya gini, Tuhan itu berkepribadian. Memerlukan kepribadian itu kan menyatakan suatu perbuatan yang menyatarakan Tuhan, yang mengimbangi Tuhan, dan Tuhan itu diserupakan dengan yang lain. Nah, itu suatu bentuk namanya menyekutukan Tuhan. Nah, itu yang dikutuk. Nah, ini salah satunya nih, para mualaf, para mantan-mantan Islam ini yang menjadi murtad. Ini sudah. Ini karena dia tidak memahami Al-Quran itu sendiri. Maka dengan itu sendiri, karena minim bodohnya ilmu tauhid pada diri mereka, maka sampai terjadi yang seperti ini gitu loh. Bukan berarti pintar agama Islam ini bodoh. Saya pastikan bodoh. Seandainya dia pintar ilmu tauhid dalam Islam, tidak bakal seperti ini. Tidak bakal dia jadi seperti ini gitu. Saya katakan bodoh ini orang. Tidak ada ilmunya. Oke, nah di sini saya tampilkan ayat-ayat dan dalilnya dalam Al-Quran, tapi tidak saya bacakan lagi Arabnya, saya langsung terjemahkan aja ini ya. Atau mereka mempunyai Tuhan selain Allah, Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Bagaimana Anda bisa menahan ini? Surah At-Tur ayat 43. Ini jelas Al-Quran kembali mengutuk orang yang menyekutukan dia. Sifat Tuhan itu tidak boleh disekutukan. Saya bacakan kembali nih. Anda bisa bantahkah ayat Al-Hasyr ayat 23 ini gitu loh. Nah, ini saya bacakan terjemahannya ya. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengkaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Lagi-lagi Allah melaknat orang yang menyekutukan Tuhan. Maka apabila Anda orang pintar agama Islam, bisa membaca Al-Quran itu, tahu artinya doang, tahu, Anda tidak bakal jadi murtad, Pendeta Saifuddin dan Effendi Usman. Oleh karena itu, Anda ini tidak membaca Al-Quran sebenarnya. Kalau Anda memahami teks Al-Quran itu langsung Anda tidak bakal jadi murtad. Karena di dalam teks Al-Quran itu sendiri sudah jelas mengutuk orang yang menyekutukan Tuhan. Kita lanjut dulu argumen si murtad ini ntar. Sebaliknya, kalau ada orang Kristen yang masuk Islam, dia akan kena malapetaka karena Allah mengutuk orang Kristen masuk Islam. Al-Maidah 47, wal yahkum ahlal injil bima anzalallahu fi wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara berdasarkan Injil. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan Injil, maka mereka akan kena malapetaka. Ulaika humul fasiqun. Mereka adalah orang fasik. Catat, semua orang Kristen yang masuk Islam pasti hidupnya susah. Tetapi ketika kita menerima, kalau saya nilai justru mereka hidupnya lebih terarah,
lebih bersih, lebih berwibawa, karena dia selain dari kena pancaran dalam air wudhu, dia juga di dalam keimanan jiwanya juga sudah tenang, tidak terombang-ambing dalam suatu konsep ketuhanan yang bingung gitu loh. Makanya dia memasuk Islam, dia jadi tenang, tidak sampai bingung memikirkan konsep Tuhannya. Anda bayangkan, dari 2000 tahun yang lalu sampai sekarang masih didebatkan Tuhan itu loh. Bagaimana Anda katakan konsep jalan keselamatan, Anda katakan. Saya juga sebenarnya mau postingkan nanti dari oknum-oknum pendeta yang saling mengatakan sesat itu antar para oknum pendeta. Bagaimana Anda katakan jalan kebenaran kalau antar mereka aja masih mencari Tuhannya? Mana Tuhan yang benar, mana Tuhan yang salah? Mereka masih debatkan sampai sekarang, masih berdiskusi. Ini terlihat dari beberapa pendeta yang berdiskusi tentang Tuhan. Ada Tuhan yang Trinitas, ada Tuhan yang Unitarian, ada Tuhan dengan kepribadian yang satu pribadi, dua pribadi, tiga pribadi, belum lagi seksi Yuhua, belum lagi yang terbaru dari Paul itu, dari aliran apa saya juga kurang mengerti. Kalau aliran dari Pak Henry Tan saya juga belum paham juga aliran mereka. Tapi intinya Tuhan mereka masih mencari mereka. Ini buktinya mereka menunjukkan bahwa Tuhan mereka yang benar masing-masing kubu. Bagaimana Anda mengatakan Tuhan Anda sama? Kalau antar mereka aja berbeda-beda Tuhannya. Jadi bagaimana mau tahu jalan keselamatan kalau Tuhannya saja masih didebatkan gitu loh, masih didiskusikan, masih kontroversi ya Tuhannya. Mana yang Tuhan yang benar kan tidak tahu kita. Mengatakan Tuhan ini benar, ternyata ada yang mengatakan dia yang lebih benar. Menjelaskan Tuhan ini benar, ternyata Tuhan monoteisme yang benar. Trinitarian yang benar. Ternyata Tuhan seksi Yehova yang benar. Yang mana yang benar ini gitu loh. Nah, ini menunjukkan bahwa dari dulu, sejak zaman dulu, konsep ketuhanan pada mereka itu belum ada kebenarannya yang jelas. Bagaimana Anda mengatakan selamat dalam menerima ketuhanan Anda, Pendeta Saifuddin? Saya postingkan di sini dalil-dalil yang menyatakan kesesatan Anda nih. Nah, ini nih ya. Oke, saya carikan yang berjalan dengan menyekutukan. Nah, ini kayaknya nih pas nih. Saya bacakan dulu ya. Katanya Anda pintar Al-Quran nih. Saya bacakan terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya aku dilarang menyembah sesembahan yang kamu sembah selain Allah. Setelah datang kepadaku keterangan-keterangan dari Tuhanku, dan aku diperintahkan supaya tunduk kepada Tuhan semesta alam. Nah, jadi di sini informasinya Nabi Muhammad SAW juga dikasih informasi bahwa sebelum Al-Quran itu datang, sebelum Islam datang, umat-umat sebelumnya, yaitu sepeninggal Nabi Musa, sepeninggal Nabi Isa atau Yesus, itu terpecah-pecah Tuhannya gitu loh. Ada mempercayain satu Tuhan itu sendiri. Artinya makhluk disembah itu ada mempercayai dua Tuhan disembah, ada tiga Tuhan, ada 4 Tuhan dan sebagainya. Kemudian ada juga yang percaya satu Tuhan tapi berkepribadian 1, berkepribadian 2, berkepribadian 3, 4, 5 dan seterusnya. Ada juga yang mempercayain Rohul Kudus doang itu sebagai manifestasi Tuhan. Ada yang mempercayai Nabi Isa doang, Yesus doang. Ada yang mempercayai Tuhan Bapa doang. Nah, gitu kan. Ada yang mempercayai Yahweh, Elohim doang, atau ya Elohim, Yahweh yang berkepribadian juga. Itu masing-masing kubu mencari pembenaran dalam hal itu gitu loh. Makanya Islam datang meluruskan itu semua. Jadi bersyukurlah orang yang memeluk agama Islam. Yang celaka, yang rugi ya seperti kedua orang ini. Ngaku pintar Al-Quran, ternyata dia
salah, tidak memahami Al-Quran. Ya kan? Mengaku tahu ilmu tauhid, ternyata bodoh ilmu tauhid gitu loh. Nih kita lanjut dulu nih. Katakanlah bahwasanya aku hanya seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya hanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa. Maka tetapkanlah pada jalan yang menuju kepadanya. Maka mohonlah kepadanya, dan celaka besarlah orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Lagi-lagi di dalam surah Al-Fussilat ayat 6 mengutuk orang yang melakukan menyekutukan Tuhan. Bagaimana Anda mau bantah Al-Quran? Bagaimana Anda mau mengatakan pintar Pendeta Saifuddin Effendi Usman? Bagaimana Anda katakan sedangkan di teks ayat Al-Quran ini saja Anda sudah jauh salah semua, menyimpang dalam Al-Quran itu sendiri. Bagaimana Anda mau mengatakan Anda pintar? Nah, ini saya tampilkan aja nih ayatnya, saya tidak bacakan dulu. Yang jelas dalam surah Al-Ghafir ayat 12, Al-Ghafir ayat 42, Al-Ghafir ayat 66. Ya, jadi bagaimana Anda mau mengatakan Anda pintar kalau dalam Al-Quran aja Anda bertentangan. Kita lanjut. Yesus Kristus, kita akan damai sejahtera. Hari ini hari kemerdekaan, Injil memerdekakan kita. Haleluya. Sebentar, Adi saya minta tolong supaya Adi membacakan satu ayat Injil Yohanes 14 ayat 6 bilughah al-Arabiyah. Yaqulul Yesu ana huwas sirat wal haq wal hayat la yaji'u ahadun ilal ab illa bi. Berkatalah Yesus kepada mereka, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, tidak ada seorang pun yang masuk surga kecuali lewat Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semua orang, semua kita mengingini. Oke. Nah, tadi pendeta ini juga mengatakan bahwa Yesus itu sebagai jalan kebenaran. Tidak ada yang bisa sampai ke Tuhan Bapa kecuali melalui Yesus. Nah, itu artinya di dalam Bible menjelaskan, Yesus sendiri menjelaskan bahwa dia hanya sebagai jalan, sebagai petunjuk arah, petunjuk jalan untuk menuju ke Tuhan Bapa. Berarti bukan Tuhan Yesus itu. Ada Tuhan di atas Yesus, karena Tuhan Bapa itu gitu loh. Yesus itu hanya sebagai jalan, hanya sebagai jalan doang. Seperti kita mau ke tujuan ya, itu melewati jalan karena Yesus itu jalannya. Jadi kesalahan fatal dari pendeta ini, dia mengatakan jalan itu dijadikannya tujuan gitu loh. Kalau jalan ya jalan lah, jangan ditambah-tambahin dengan tujuan atau ditafsirkan sendiri dengan diopinikan sendiri sebagai tujuan. Kalau jalan ya jalan. Nabi Musa sebagai jalan. Yang ngikutin Nabi Musa sebagai jalan siapa? Bangsa Yahudi. Menuju ke Tuhan siapa? Ke Tuhan YHWH atau Elohim atau Hasem. Nabi Muhammad sebagai jalan. Yang mengikuti Nabi Muhammad umat Islam. Untuk sampai ke tujuannya Tuhan Allah namanya. Sama, Yesus itu sebagai jalan untuk sampai kepada Tuhan Bapa. Yang mengikuti jalan ini siapa? Umat Nasrani atau Kristen. Jadi harus dibedakan antara jalan dengan tujuan. Kesalahan fatal jalan dengan tujuan ini yang disama-samakan gitu loh. Kita lanjut. Tapi tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Yesus. Bapak Ibu pasti merindukan bertemu face to. Oke. Nah, di sini saya tanggapin argumen Effendi Usman. Katanya tidak ada yang bisa masuk surga selain melewati Yesus itu. Berarti tidak adil dong. Umat sebelum Yesus kan ada. Umat Nabi Musa, umat Solomon, Daud, Abraham, Noah dan sebagainya. Itu kan banyak umat sebelum Yesus itu datang. Kalau tidak masuk surga berarti orang-orang sebelum Yesus masuk neraka semua. Nah, itu menandakan ini klaim sepihak yang diragukan
diragukan kebenarannya. Karena apa? Karena umat-umat sebelum Yesus itu ada. Mereka juga masuk surga kalau mereka mengikuti nabi-nabinya, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Solomon, Nabi Noah, Nabi Daud. Nah, itu artinya klaim sepihak dari Effendi Usman yang mengatakan tidak masuk surga selain mengikuti Yesus itu akan terbantahkan kepada umat-umat sebelum Yesus itu datang. Kasihan dong, ribuan jutaan manusia sebelum Yesus itu mati duluan mengikuti Nabi Musa, mereka tidak masuk surga. Mereka mengikuti Nabi Abraham tidak masuk surga, malah masuk neraka. Ini kan suatu argumen yang menyesatkan. Artinya kasihan umat-umat sebelumnya. Nah, kalau begitu caranya berarti bisa ditarik kesimpulan konsep ajarannya ini perlu dipertanyakan. Argumen Effendi Usman juga perlu dipertanyakan. Oke, kita lanjut. Dengan Tuhan, pasti merindukan bertemu wajah dengan Tuhan. Tetapi sehebat apapun amal kebaikan yang Bapak Ibu lakukan, kalau Bapak Ibu menolak Yesus, Bapak Ibu tidak akan bisa masuk surga. Karena ini janji firman Tuhan. Alkitab Bapak Ibu 2000 tahun yang lalu, sebelum Al-Quran muncul, sudah tertulis, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Qala Yasu'a. Syukran kathiran Abi. La syukra lal wajib. Oke, di sini sudah sangat jelas ya. Jalan kebenaran dan hidup itu hanya sebuah jalan. Nah, Yesus itu datang jalan kebenaran untuk bangsa Israel. Nabi Muhammad untuk umat Islam, Musa untuk bangsa Yahudi juga Israel. Jadi semua jalan kebenaran. Yang salah, umat Islam juga meyakini Nabi Isa atau Yesus itu sebagai nabi dan rasul yang diistimewakan juga, orang pilihan juga oleh Allah. Jadi tidak ada masalah dalam hal posisi ini. Oleh karena itu, disinilah letaknya yang katanya pintar Al-Quran, yang katanya pintar ilmu agama. Ternyata kebodohan kan minim ilmu pengagama yang terjadi dalam ini. Hatinya sebenarnya bakal menangis ini kalau dia tahu ayat-ayat yang banyak yang mengutuk orang yang musyrik, yang menyekutukan Tuhan. Hati mereka berdua ini sebenarnya menangis. Cuma mereka nggak berdaya sekarang. Ya jadilah seperti ini, dia mencari-cari sesuatu untuk ya menghibur hatinya untuk mencari pembenaran atas dirinya. Bagaimana dia mencoba untuk itu. Sebenarnya hatinya pilu. Abraham Effendi Usman itu pilu hatinya. Termasuk Pendeta Saifuddin, dia mengerti kebenaran. Bagaimana dia mengetahui bahwa ternyata ajaran yang dia ikuti sekarang ini, dia baru menyadari bahwa banyaknya para pendeta-pendeta itu, Anda lihat di YouTube berdebat, yang didebatkan bukan masalah hal-hal sepele, ini masalah Tuhan, masalah keyakinan. Mana yang benar, mana yang salah, itu mereka saling mengklaim, saling malah menuduh, saling menyesatkan. Nah ini suatu gambaran bagaimana dia mempertahankan keimanan mereka gitu loh. Yang mana yang diikutin dari ajaran mereka itu mereka belum jelas. Bagaimana mau mengatakan jalan keselamatan yang benar kalau Tuhannya saja masih didebatkan, masih dibincang-bincangkan. Oke, saya kira untuk mereview video ini saya sampai di sini dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.